Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita hadir di sini untuk bersama-sama menghadiri diseminasi saya, yaitu adalah dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita dimulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk materi hari ini adalah ada 6 materi, nggih. Ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Dan keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, pertama dulu ada perubahan paradigma. Misalkan Bapak atau Ibu ada 2 orang, A dan B, kemudian menyobek kertas kecil dan diletakkan di genggaman Bapak atau Ibu. Kemudian coba teman Anda yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara ya, untuk meminta Anda memberikan secari kertas yang Anda simpan di dalam telapak tangan Anda tadi. Bisa dengan bujukan, ancaman, mengerdik, merayu, atau apa saja, agar Anda membuka kepelan tangan Anda. Dari praktek kecil ini mungkin ada beberapa hasil. Yang pertama adalah si A atau Anda mungkin akan membuka tangan Anda dan memberikan secari kertas tadi. Atau yang kedua adalah Anda sebagai A tidak akan membuka tangan Anda. Karena sebenarnya semua sikap atau respon yang kita alami adalah tidak terpengaruh dari orang lain. Itu sebenarnya adalah kendali kita sendiri. Yang akan kita bahas lagi, bahwa sebenarnya yang mengendalikan kita adalah kita sendiri. Untuk bagi kita sebagai pendidik, mungkin kita pikir adalah semua murid itu harus tunduk dan patuh atas perintah guru. Jadi apapun yang guru perintah atau guru minta, murid harus mengikutinya. Padahal sebenarnya murid itu mengontrol dirinya sendiri. Dan apabila dia mengikuti perintah guru, berarti memang dari dalam diri anak itu sendiri ya. Bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya hanya sebagai ilusi atau yang kita anggap terjadi sebenarnya tidak terjadi. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid tadi. Dan yang kedua adalah kritikan dari orang akan membuat kita merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Bahwa kritikan atau mungkin dalam sekarang itu celaan ya, dalam arti mungkin ada komen-komen. Banyak yang berpikir itu adalah akan membuat kita semakin kuat. Sebenarnya itu bukan ya. Berbagai kritikan, masukan, semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Bisa juga membuat kita semakin down, semakin kepikiran, atau juga bisa membuat kita semakin termotivasi. Dan yang ketiga adalah ilusi, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, kritikan, atau mungkin celaan yang bersifat negatif, tidak 100% berdampak pada kita, tidak berdampak 100% pada perubahan diri kita. Begitu juga dengan penguatan positifnya. Meskipun itu negatif atau positif, jika memang dari dalam diri kita tidak ada keinginan untuk berubah, maka semua tidak akan berdampak pada diri kita. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini bagi kita sebagai seorang guru yang dirasa sudah dewasa, dalam arti kan kita kan sering berinteraksi dengan anak-anak yang notabene lebih kecil ya dari segi usia maupun pemikiran, dan kita sering berpikir bahwa
kita berhak memaksa atau setiap anak itu harus mengikuti perintah kita. Sebenarnya itu bukannya yang baik, karena sebenarnya setiap anak juga memiliki pilihan atas respon dan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ada perubahan bahwa sebenarnya yang memiliki kontrol terhadap siswa atau murid sebenarnya siswa atau murid itu tersebut. Jadi kita harus berubah pandangan kita bahwa tidak semua anak atau murid itu harus dapat perintah, atau tidak semua guru atau guru itu sebenarnya tidak berpengaruh atau memiliki kehendak atas siswa. Seperti ada perubahan di sini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya ketika beda pendapat, kita berdebat dan memaksakan pandangan kita agar diterima dengan orang lain. Sebenarnya itu bukan. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk atau baiknya perilaku pasti memiliki tujuan atau alasannya. Dan mungkin bagi kita alasan itu adalah sesuatu yang salah, atau bisa jadi juga bagi orang lain apa yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran dan tidak suatu kesalahan. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Meskipun ilusinya seperti itu, misalkan tadi murid diperintah oleh guru, atau mungkin kita dengan orang tua kita, atau mungkin seorang suami yang diperintah istrinya, mungkin sepertinya itu dikontrol dari pihak yang lebih kuat dari kita. Nah, ternyata sebenarnya adalah kita punya pilihan apakah kita mau ikut orang yang tadi atau tidak. Kita mau menurut atau tidak itu tergantung kembali ke diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ini ketika ada masalah siswa di kelas, biasanya ketika kita sudah keras, entah itu dengan intonasi suara atau mungkin dengan tindakan, dan ternyata belum berhasil, biasanya itu kita membuat suatu bujukan atau tawaran, seperti negosiasi. Nah, sebenarnya itu juga termasuk ilusi, karena sebenarnya yang terjadi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita membuat suatu bujukan tadi, sebenarnya siswa tadi atau orang tadi yang kita bujuk, dia membuat suatu lagi pilihan baru dari respon dari kita. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Biasanya ini ketika kita berdiskusi atau mungkin menyelesaikan suatu masalah. Mungkin bagi kita itu suatu masalah, dan ketika berdiskusi, pilihan kita tetap kita anggap sebagai yang paling benar, meskipun sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, lebih baiknya adalah kita mencari yang solusi yang win-win solution atau bisa diterima dari kedua belah pihak dan sama-sama menguntungkan. Kita kembali, disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Di sini terdapat beberapa bagian bahwa banyak sekali bahwa sebenarnya disiplin positif itu adalah saling berhubungan dengan semua materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, dari sini, dengan artinya belajar, maka disiplin itu lebih konotasinya ke bidang sekolahan atau siswa. Nah, karena disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita terjadi perubahan makna bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena tadi disiplin maknanya adalah belajar. Sebenarnya disiplin itu sebaiknya tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan tumbuh karena alasan orang lain atau karena peraturan atau suatu bujukan. Kemudian disiplin tadi ternyata adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi, meskipun perilaku itu baik atau buruk, baik di mata kita atau mungkin buruk di mata kita tidak bisa menjudge atau memutuskan bahwa itu buruk atau baik. Karena kita kan tidak tahu tujuan awalnya apa. Gitu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang utama, gitu. Karena tadi seperti yang dibahas tadi, bahwa disiplin yang baik itu adalah yang berasal dari diri dalam kita sendiri, bukan dari orang lain atau dari luar. Gitu. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian dari berbagai nilai kebajikan universal, dalam profil pelajar Pancasila ini difokuskan ke 6, gitu. 6, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Kemudian kita sudah sampai ke materi yang kedua, yaitu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, kita coba dulu, setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tentang hukuman dan juga motivasi. Nah, sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, ada 2 atau 3. Ada 2. Yang pertama adalah yang berasal dari, dan yang kedua motivasi internal dari dalam diri sendiri. Sebenarnya hukuman dan reward itu termasuk motivasi eksternal, di mana hukuman yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan, jika saya melakukan ini, pasti saya mendapatkan ini, sesuatu yang buruk atau yang sakit. Begitu juga dengan imbalan. Karena imbalan itu tetap berasal dari orang lain atau dari luar. Misalkan, apabila saya melakukan ini, pasti saya akan dapat ini. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Berbeda dengan motivasi internal ya. Karena motivasi internal itu adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, di mana itu berasal dari diri sendiri, yaitu adalah dia bisa membuat pilihan, membuat pernyataan bahwa apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Nah, ini merdeka menurut Gajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti tadi motivasi ya. Yang terbaik adalah motivasi internal, di mana kita memiliki kemampuan untuk memerintah diri sendiri dan tidak terpengaruh dari luar atau eksternal, entah itu hukuman atau reward atau imbalan. Nah, sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman ya. Kalau hukuman kan kita melakukan sesuatu agar tidak mendapatkan sesuatu ya, dalam arti hukuman yang bersifat sakit atau sesuatu. Nah, penghargaan pun juga ya. Kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan sesuatu. Nah, jika ternyata kita tidak diberi sesuatu atau imbalan itu, apakah kita tetap akan melakukan kegiatannya? Nah, begitu ya. Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang paling penting ya. Ada faktor ketergantungan, di mana jika kita tidak diberi reward, maka kita tidak akan melakukan kegiatannya atau perintahnya. Sebenarnya ini mungkin untuk kita di kelas rendah ya. Biasanya itu untuk anak-anak, biasanya kan ketika dikasih berupa bermain kan suka ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan diperintah tapi tidak diberi imbalan atau penghargaan berupa permen atau tadi, apakah perintahnya akan dilaksanakan? Memang jika kembali ke
teori merdeka tadi atau disiplin diri, semua itu memang kembali ke pribadi anak. Mungkin ada anak yang sudah pikir dewasa, di mana dia sudah bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Jadi meskipun tanpa diberi imbalan pun, karena dia menghormati gurunya dan di rumah sudah dibina dengan orang tua dengan baik, mungkin tetap akan dilaksanakan, ya. Tapi mungkin sebagian besar mungkin ada anak yang tetap mengharapkan imbalannya tadi. Misalkan ketika saya meminta anak untuk membeli jajan di kantin, ya, biasanya itu tetap dikasih uang 1.000 untuk anak. Nah, pernah saya coba itu, saya minta belikan jajan lagi, tapi tidak saya kasih imbalan uang 1.000. Mungkin beberapa anak tetap melaksanakannya, tetap dibelikan jajannya. Tapi ada beberapa anak juga yang ketika tahu tidak lagi diberi uang imbalan 1.000, dia tidak membelikan jajan. Nah, mungkin dari situ ada berbagai faktor, ya, selain dari pribadi sendiri atau mungkin dari lingkungan yang mempengaruhi dari anak dalam mengambil tindakan. Nah, selain kita memberi reward berupa barang, mungkin ada baiknya kita memberi apresiasi, yaitu adalah pengakuan atas kemampuan atau hasil yang diberikan oleh anak. Karena apresiasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan tadi dari dalam diri anak sendiri, sehingga anak-anak nanti tidak tergantung dari imbalan atau reward yang kita berikan. Bisa juga dengan ucapan baik atau ucapan terima kasih berupa beri pengakuan secara khusus atau secara pribadi kepada anak sendiri supaya lebih mengenakan anaknya, gitu. Dan kepada semua murid biasanya bergantian ketika anak menjawab soal, bisa mungkin diberi penguatan, oh bagus jawaban betul, atau ya bagus mas, atau yang lain maju, oh sudah berani, bagus. Nah, kemudian yang pengakuan ini harus dilakukan secara konsisten, di mana dengan konsisten terus menerus anak semakin terbiasa, kita juga semakin terbiasa dengan ini, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, mungkin ini terdengar seperti sebuah kalimat pujian biasanya. Tapi ketika kita telah lebih lanjut lagi, ternyata dari apresiasi ini ada nilai kebajikan yang kita tampilkan, itu adalah empati. Contoh yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, dari sini, sebentar, admit dulu. Oke, lanjut, ya. Untuk yang ketiga adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, dari 3 contoh apresiasi ini adalah kita bertujuan itu untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan tadi melalui apresiasi kebajikan. Karena dengan begini, anak tidak akan lupa dengan nilai-nilai kebajikan, karena nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang berasal dari diri kita sendiri. Dengan semakin dikuatkan, anak-anak akan semakin bertindak dengan lebih baik. Nah, tadi hukuman atau konsekuensi. Misalkan di sini ada tindakan, guys. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini yang termasuk hukuman mana, yang termasuk konsekuensi yang mana. Yang pertama itu termasuk hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang keempat mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuknya konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, juga termasuk konsekuensi.
Mungkin di sini ada pertanyaan gitu. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya itu bersifat spontan atau pada saat kejadian tersebut, misalkan kita terlambat masuk kelas, diminta berdiri di pojokan, atau misal kita berbuat ribut dengan teman, berdua diminta maju ke depan, itu termasuk hukuman gitu. Dan hukuman itu bisa juga bersifat fisik maupun non fisik. Misal kadang kita memarahi anak ketika dia membuat kesalahan, itu juga termasuk hukuman gitu, dengan menghardik atau mungkin dengan menggunakan kata-kata yang agak kasar, itu juga bisa termasuk dengan hukuman. Karena hukuman itu bersifat spontan dan tidak terencana atau tidak ada aturannya terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk konsekuensi ini mungkin seperti hukuman, tapi kebanyakan konsekuensi ini juga disadari oleh pelaku atau orang yang melakukan kesalahan. Misalkan, saya menyobek kertas teman untuk ulangan. Mungkin temannya marah, tapi kita terus dari dalam diri kita sendiri bertanggung jawab, langsung menyobek kertas kita untuk teman mengganti. Atau juga teman mau minum, kita senggol, airnya tumpah, kemudian kita ganti dengan memberikan air minum kita. Konsekuensi ini lebih ke kesadaran dari pelakunya sendiri untuk menebus kesalahannya gitu. Dan biasanya konsekuensi ini berdampak pada anak, dia akan lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, ini adalah perbedaannya, guys. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi pelaku ya. Tapi bagi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bisa tidak menyakitkan atau tidak. Contohnya seperti tadi ya. Dan konsekuensi itu tidak semuanya menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun non-fisik ya. Biasanya itu sakit hati misalkan dihardik gurunya atau dimarahi gurunya. Mungkin bagi kita, besoknya sudah berlalu ya, tidak dipikirkan lagi. Tapi mungkin bagi anak tersebut, masih kepikiran. Wah, dulu aku dibentak-bentak apa ini, dimarahi, dijewer. Nah, mungkin itu nanti akan tertanam di hati anak. Nah, tapi untuk konsekuensi, karena dia sadar dengan perilakunya yang salah, maka ketika sudah ada kejadian, dia perbaiki, maka tidak akan ada lagi yang menggigil di hatinya. Kemudian yang ketiga, hukuman itu adalah anak membenci kedisiplinan. Biasanya ini contohnya adalah ketika Senin, biasanya itu anak-anak untuk SD ya, kerapian atribut. Nah, biasanya itu ada anak-anak yang tidak lengkap, diberi baris sendiri, semuanya sama, yaitu yang tidak memakai atribut lengkap, jadikan satu. Nah, sebenarnya itu anak-anak untuk kedisiplinan memakai atribut sebenarnya bisa. Cuma kadang ada anak itu yang sengaja tidak pakai, mungkin karena perilaku temannya atau yang lainnya, tidak tahu gitu. Nah, dari situ sebenarnya dia akhirnya tidak menghargai bahwa sebenarnya itu sudah ada peraturannya, memakai atribut lengkap, tapi seperti disepelekan gitu. Seperti itu. Kemudian hukuman contohnya adalah paksaan. Paksaan berarti mau tidak mau pelaku harus melaksanakan hukuman tadi. Meskipun dalam hatinya ada rasa sakit atau mungkin kecewa, tapi tetap harus dilakukan. Sementara konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Berarti suatu kegiatan yang salah, dia akan cari solusinya untuk memecahkan masalah itu. Hukuman yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini terdengar klise nggih. Mana mungkin anak menyakiti diri sendiri. Tapi jika dilihat lebih lanjut lagi, misalkan hukuman berdiri di pojokan, mungkin bagi kita tidak menyakitkan nggih, hanya berdiri. Tapi bagi anak, ketika berdiri di pojokan terus, kemudian dilihat teman-temannya, mungkin bagi kita tidak apa-apa, tapi mungkin bagi dia yang dihukum sendiri di depan kelas itu akan menyakitkan bagi anak ya, dan akan diingat terus. Dan bisa jadi mungkin diingat dengan teman-teman terus sebagai bahan ejekan. Nah, ini yang bahaya. Tapi untuk konsekuensi, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam arti
jika ada kesalahan, dia sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan jikalau di kemudian hari dia melakukan kesalahan yang sama, karena sudah tahu cara memperbaiki atau menyelesaikan masalahnya, maka dia akan lebih bisa dapat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian hukuman yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Karena hukuman ini kita menempatkan pelaku atau anak tadi sebagai yang tertuduh atau yang salah, sehingga tidak berdampak baik bagi psikologis anak. Okay? Biasanya itu anak yang nakal kan kita tandai dalam arti anak ini nakal, mesti besok nakal lagi, dan kalau nakal lagi mesti kita hukum lagi. Akhirnya terpatri dalam pikiran kita bahwa anak ini nakal, meskipun sebenarnya dari nakalnya itu dia ada alasan tertentu, Bu. Ya Bapak Ibu, mungkin dari dia butuh kasih sayang, dia ingin penguasaan atau ingin mencari kesenangan, ya. Tapi karena kita sudah menjudge bahwa dia nakal dan kita terus memberikan hukuman, maka anak itu akan tetap berbuat nakal. Tapi dengan konsekuensi, dengan memberikan pengertian pada anak bahwa semua perilaku itu ada alasannya, termasuk dia yang berbuat kesalahan, tentu ada sisi baiknya, bisa diperbaiki. Nah, dengan ini maka anak akan mempelajari bahwa dari setiap kesalahan yang dia buat bisa diperbaiki, bisa menjadi lebih baik lagi dengan usaha dari diri sendiri. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya ini ketika hukumannya berat dan tiba-tiba anak membuat kesalahan, tentu dia tidak akan ingin untuk dihukum, karena tahu hukumannya berat. Nah, maka ini akan melatih anak untuk menutupi kesalahan atau dalam arti berbohong, Bu. Misalkan mencoret meja pakai tipek. Ketika ditanya, siapa yang mencoret? Bukan saya, Pak, padahal dia. Karena dia tahu ketika ketahuan mencoret di meja, hukumannya berat. Nah, sebenarnya ini tidak baik bagi anak. Ini akan melatih anak untuk berbohong dan menyembunyikan kesalahan di kemudian hari. Tapi untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena dia tahu dari tindakan dia yang salah, ada yang harus dia lakukan, maka dia tahu dari setiap tindakan itu ada konsekuensinya, dan dengan begitu dia akan mematuhi peraturannya, supaya tidak melakukan konsekuensi tadi. Yang terakhir, untuk hukuman, maka anak akan merasa marah, rasa bersalah, bermalukan, dan merasa tak dihargai. Ini kembali ke yang tadi, ketika misalkan kita sudah menjudge anak itu paling nakal atau nakal, maka tetap perhatian kita akan beda ke dia. Mungkin dalam pelajaran atau yang lain tetap akan beda. Karena bagi kita sebagai guru itu biasanya tetap ada Bapak Ibu, murid yang favorit. Ya, entah itu pintar atau perawakannya bagus, cantik, pasti tetap ada yang favorit. Maju ke depan sering dipanggil. Atau ketika baris, dia kita panggil untuk maju barisan paling depan. Pasti ada, Pasti ada. Dan biasanya itu yang nakal, kita sendirikan. Paling belakang. Disendirikan dengan temannya, berganggu temannya, biasanya begitu. Dibuat baris sendiri. Nah, sebenarnya dengan kita memperlakukan anak seperti itu pengaruh terhadap psikologi anak. Meskipun anak kadang tidak cerita atau tidak bilang ke kita karena takut atau izin malu, tapi sebenarnya itu berpengaruh kepada sebentar, lagi. Terima kasih. Sementara untuk konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Biasanya konsekuensi ini misalkan tadi, kita menumpahkan botol minum atau menyebabkan kertas. Mungkin pada saat kita menyebabkan kertas tadi atau menumpahkan botol minum, kita ada rasa bersalah. Tapi lambat laun, karena kita sudah menanggulangi kesalahan kita tadi dengan konsekuensinya, maka lama-kelamaan rasa bersalah itu akan hilang. Hanya sebentar saja. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti tadi, Nah, hukuman itu biasanya ada peraturannya. Dan untuk hukuman ini kadang itu untuk beberapa guru, dia ada peraturan sendiri dan beda dengan yang lainnya. Nah, ini biasanya itu
di guru-guru yang biasanya di guru yang galak ya. Nah, biasanya itu anak-anak kan akan lebih tertib dengan guru yang begitu ya. Beda dengan guru yang dalam arti friendly ke anak-anak, mungkin anak-anak akan lebih dekat dan tidak menjaga jarak ya. Ya tetap ada plus minusnya. Mungkin untuk guru yang galak, anak-anak akan lebih dalam arti akan lebih patuh ya, karena ngerti guru ini galak, jadi tidak berani macam-macam. Tapi mungkin efek negatifnya adalah anak jadi kurang berkembang dalam arti dalam pembelajaran. Misalkan ingin aktif, dia takut kalau ketika menjawab salah dimarahi. Atau misalkan maju, diminta mengerjakan, ternyata salah dimarahi, akhirnya ketika diminta maju tidak berani lagi. Nah, begitu juga dengan guru yang friendly atau dekat dengan anak. Mungkin baiknya adalah anak-anak lebih terbuka dengan guru tersebut, okay? Dan mungkin dengan terbuka tadi berbagai masalah atau yang lainnya lebih mudah diatasi. Tapi minusnya adalah ketika kita friendly dengan anak atau dekat dengan anak, kadang itu anak merasa tidak ada batasan dengan bapak atau ibu guru. Jadi seperti teman ya, pendekatannya seperti teman. Akhirnya kadang ketika diberi perintah atau tugas itu memang dilaksanakan, tapi tidak secara tertib ketika dengan guru yang galak. Nah, mungkin kadang saya juga seperti itu. Nah, tetapi berikutnya adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah berbeda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali dan positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu peraturan yang dibuat untuk anak sendiri ya, dan yang buat itu juga anak sendiri. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini lebih luas ya. Poin-poinnya lebih luas dan bisa dijabarkan sendiri oleh anak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya adalah keyakinan kelas yang akan kita bentuk atau kita tulis tadi adalah berupa kebajikan-kebajikan universal tadi, tidak seperti peraturan yang lainnya, yang seperti biasa gitu. Misalkan larangan atau seperti biasa. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam arti keyakinan kelas yang akan kita tulis tadi nanti adalah berupa kebajikan universal dalam arti positif, dalam arti tidak ada kata dilarang atau tidak boleh yang bersifat negatif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena tadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau hanya beberapa nilai dari kebajikan universal, lebih baik itu hanya beberapa saja agar mudah diingat anak dan nanti agar mudah juga untuk dijabarkan oleh anak. Berikutnya, keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena lingkupnya kelas, berarti kita harus cari keyakinan kelas yang disusun untuk dapat dilaksanakan warga kelas tersebut. Gitu. Jadi lingkupnya tidak terlalu luas, mungkin sekolah mungkin belum bisa gitu, karena kan tiap kelas beda muridnya, beda anaknya, dan juga beda dengan gurunya. Jadi lebih idealnya itu adalah lingkupnya satu kelas saja. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tukar pendapat. Nah, ini bertujuan agar nanti ketika keyakinan kelas telah terwujud, telah terbentuk, tidak ada yang protes bahwa dia tidak ikut dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut dan merasa tidak perlu mentaatinya.
Biasanya ini untuk anak-anak yang nakal merasa biar endo atau ngeles ya. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, pembuatan kayak kelas itu harus tetap satu kelas, di mana semua berkontribusi. Ya meskipun dia mungkin ketika diskusi hanya diam saja atau ya pak ngikut temannya. Nah, itu pun dia sudah ikut berkontribusi, dalam arti dengan iyanya itu dia ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika nanti kedepannya dia misalkan endo atau ngeles, kemarin sudah ikut dalam diskusi dan mengiyakan, berarti juga setuju dengan keyakinan kelas yang telah terwujud. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin suatu keyakinan kelas yang telah kita susun, mungkin saat ini itu adalah hal yang ideal. Tapi waktu karena berjalan dinamis, mungkin ada kejadian baru lagi, di mana keyakinan kelas yang kita bentuk ternyata harus kita ubah atau kita sesuaikan mengikuti kejadian yang akan terjadi. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas adalah yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bocorkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Dalam hal ini, guru membimbing anak atau siswa untuk menulis beberapa peraturan yang perlu disepakati di kelas. Biasanya gampangnya itu adalah kita cari dulu hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk peraturan ini ya. Gampangnya begitu. Misalkan tidak boleh menyontek atau harus hadir tepat waktu. Misalkan sepatu dalam kelas copot biar gak kotor kelasnya gitu. Misalkan lagi rego piket melaksanakan tugas sesuai hari, atau juga tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Nah, itu kita catat dulu semuanya gitu. Nah, dari semua itu nanti kan kita beri masukan atau bahas lagi. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid seperti tadi gitu. Kita bisa menggunakan sticky note. Jadi setiap anak dapat satu sticky note, kemudian dia menuliskan peraturan apa yang dia ingin atau dia usulkan, kemudian kita tempelkan di papan tulis. Kemudian dari beberapa peraturan itu kita cari yang utama atau garis besarnya dari beberapa peraturan. Dan yang ketiga adalah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan tadi dilarang mencontek, berarti yang kita bahaskan, yang kita titik berikan berarti menconteknya ya, atau dalam arti dia berbuat curang atau berbuat tidak jujur, maka kita ganti kalimat positifnya adalah harus jujur atau mengerjakan soal dengan jujur. Nah, kemudian ada lagi tidak boleh masuk kelas tepat waktu. Berarti yang kita tekankan adalah disiplin waktu. Maka yang ditulis adalah disiplin waktu juga bisa. Atau bisa juga tadi tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Mungkin yang diinginkan adalah ketika anak ya, namanya anak mungkin ya, ketika makan jajan ada yang tumpah nasinya atau gimana kan, atau minum tumpah esnya, nah itu kan kotor dalam kelas. Mungkin yang diutamakan adalah kebersihannya, maka bisa jadi kalimat positif menjaga kebersihan. Kemudian untuk yang keempat, tinjau kembali data keyakinan kelas yang sudah dicatat. Maksudnya adalah dari keyakinan kelas tadi kita catat semuanya, kemudian kita tinjau lagi, kita ambil yang utama saja, karena seperti tadi keyakinan kelas itu baiknya adalah tidak terlalu banyak, jadi biar siswa juga gampang ingatnya dan juga gampang pelaksanaannya. Kemudian lagi menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah tadi peraturan kita tulis, kita catat di papan tulis, kemudian kita cari garis besarnya, kemudian dari peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian jadi keyakinan kelas berupa kalimat kebijakan universal tadi. Kemudian kita coba sepakati dengan warga kelas, setuju atau tidak. Misalnya kita ambil 4 atau 5 keyakinan kelas, setuju atau tidak. Misalnya setuju, maka berarti langsung lanjut, yaitu adalah bisa keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas. Biasanya ini yang terakhir, diletakkan di dinding kelas, biasanya itu dekat kita masuk. Jadi ketika siswa masuk itu tetap membaca, dan ketika siswa keluar kan tetap sekelas membaca. Nah, sebenarnya dari keyakinan ini ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah mungkin ketika pertama menyusun, siswa tetap antusias karena ada kegiatan nulis di sticky note, nempel di tembok, diskusi dengan temannya. Nah, tantangannya adalah untuk melaksanakannya atau kedepannya dulu.
Oke. Kadang itu sudah disusun dengan baik, sudah matang, nyusunnya lama, sudah ditempel, tapi akhirnya endingnya ketika sudah dilaksanakan mungkin 1-2 minggu berjalan oke, 1-2 bulan berjalan oke. Kadang itu ketika berikutnya itu anak-anak sudah lupa. Jadi keyakinan kelas itu hanya ditempel di tembok saja dan tidak terlaksana. Akhirnya itu begitu. Kadang perlu ada guru yang harus mengingatkan. Kadang ketika gurunya gak ada, ya lali, ya lupa, tidak dilaksanakan. Dan berikut adalah praktik penyusunan keyakinan kelas di kelas saya, nggih. Jadi ada diskusi, menulis di sticky note, kemudian menempel di tembok dan menempel di keyakinan kelas yang akan ditempel di tembok nanti. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh peraturan. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah beberapa peraturan di mana ada beberapa kalimat negatif. Nah, di sini akan kita coba ganti, kita rubah ke kalimat positif atau nilai-nilai kebajikan universal berupa keyakinan kelas. Yang pertama ada selalu kembali buku ke tempatnya. Ini adalah nilainya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Ini ada menghormati orang lain dalam arti misalkan guru sudah mulai pembelajaran, tiba-tiba kita telat, tentu dalam arti kita tidak menghormati guru yang sudah di tepat waktu, sudah mulai pelajaran, kita baru masuk. Kemudian ini tentang komitmen, dalam arti komitmen diri bahwa kita sudah tahu masuk jam 7. Tentu kalau kita tahu masuk jam 7, kita usahakan sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Jadi tidak ada alasan telat. Misalkan ya mungkin ada beberapa alasan tertentu misalkan ini bocor atau tidak ada yang mengantar atau yang lain mungkin ada, tapi kan tidak disabari. Oke. Yang keempat ada dilarang kekerasan. Ini keyakinan kelas berupa keselamatan, menghormati orang lain. Yang keempat ada dilarang menggunakan narkoba. Jelas ini tentang kesehatan, sebentar. Tentang kesehatan, namanya narkoba, bahkan terlarang. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Tadi nilainya adalah menghormati orang lain yang sudah antar di depan kita, dan juga untuk kita sendiri juga harus bersabar. Yang kemudian ada gunakan masker. Ini selain kesehatan dan keselamatan mungkin juga ada menghormati orang lain. Kadang kita kan ketika di tempat umum batuk terutama batuk atau bersin itu kan mungkin ada beberapa orang yang modelnya itu risih atau jijik dengan orang lain begitu. Kadang kan ada yang dalam arti itu batuknya itu dipol-polke atau wahingnya itu dipol-polke. Kadang kan ada proses sendiri. Wahingnya dibantar-bantari wahingnya itu atau mungkin batuknya itu supaya lega sekalian. Tapi kitanya itu kan merasa risih. Nah, ada baiknya itu gunakan masker ketika di tempat umum. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ini selain keselamatan dan keamanan mungkin juga dengan ketertiban. Nah, bagaimana juga yang berada di kelas atau koridor itu bukan hanya kita, mungkin ada teman yang lain atau adik kelas yang mungkin tidak sewaspada kita. Kadang ketika kita bermain berlari jenggol mungkin jatuh temannya atau mungkin jajan jatuh lagi tadi Nah, kita harus hati-hati juga. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu termasuk dalam budaya positif yang akan kita bahas nanti di mana budaya positif itu tidak hanya terlepas dari keyakinan kelas, tapi peraturan kelas juga dan juga lingkungan positif. Dalam arti meskipun peraturan kelas disusun, meskipun keyakinan kelas disusun, tapi jika lingkungan di sekitarnya, dalam arti lingkungan siswa tersebut, baik ibu gurunya atau mungkin dari siswa yang lain tidak mendukung, maka tidak akan terjadi itu. Tidak akan berkembang atau tidak akan bisa berkelanjutan. Baik, kita sudah ke materi yang kelima, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 guys. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti namanya guys. Kebutuhan bertahan hidup, tentu ini kebutuhan yang utama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan dan rumah. Kebutuhan biologis seperti makanan, minuman, dan beristirahat, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Sementara untuk komponen psikologis, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, sayang dan rasa diterima ini, kadang ini untuk anak perlu kita bina. Kadang itu ada anak yang sengaja nakal, dalam arti dia butuh kasih sayang, dalam arti butuh perhatian. Atau kadang itu ada suatu anak yang melakukan suatu perbuatan yang buruk, agar bisa diterima suatu kelompok tertentu. Misalkan ada teman sekelompok geng yang nakal, nah dia supaya ikut berteman, supaya bisa berteman, akhirnya dia juga jadi nakal juga. Nah ini perlu pembinaan khusus terkait bagi anak-anak, mungkin bagi yang sudah dewasa, mungkin SMA atau SMA. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan pengakuan atas kemampuan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya ini beberapa anak itu yang dalam arti fisik, dalam arti itu biasanya itu yang badannya besar gitu. Untuk anak SD biasanya itu agak kemaki ke teman-temannya yang badannya kecil gitu. Atau kadang juga ada yang dalam arti dia mampu, bukan pamer, cuma dia menunjukkan bahwa dia berada itu kadang itu berangkat bawa motor, dan mungkin juga HP, biasanya itu gitu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya itu anak-anak kelas rendah 1, 2, 3 itu. Biasanya itu ketika masih kelas rendah di TK atau POT kan terjebak gitu waktu itu. Belum pendidikan formal, jadi belum terpaku apa yang namanya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kadang itu suka sendiri-sendirinya kadang diminta nulis, gak nulis. Atau diminta mengerjakan, tidak dikerjakan. Nah, sebenarnya tugas berat kita itu di situ terutama untuk yang guru kelas rendah 1, 2, 3 itu menuntut anak, melatih anak yang dulunya itu bebas dalam arti belum ada tanggung jawab belum ada kewajiban. Sementara ketika di pendidikan formal SD itu dia harus mengerjakan sesuatu, dan kembali lagi ke pemahaman kejar di Mandara bahwa kita hanya bisa menuntut sebagai seorang guru, tidak bisa memaksa Nah, di sini perlu kalian dari kita sendiri untuk lebih mengarahkan anak supaya kebebasan dia itu tidak ke arah yang tidak terkontrol, dalam arti sampai ide kan. Nah, di tugas kita untuk menarik perhatian anak, mengarahkan kebebasan anak agar lebih terarah menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah ini kembali ke kebebasan tadi misalkan anak itu saat senangnya dewi, saat pengen dewi, mungkin bisa kita bantu dengan melakukan hal yang dia senangi, atau melalui pendekatan tindakan yang dia senangi. Misalkan dia senangnya bermain, maka kita mencoba melakukan pembelajaran dengan lebih menggunakan metode bermain, tidak dengan ceramah atau diskusi. Atau lebih ke fisik, dalam arti dia aktif anaknya maksudnya bagian fitnya lebih suka olahraga. Nah, jadi
mungkin kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan kegiatan fisik, misalkan bermain yang melibatkan fisik, sehingga anak-anak dapat berkonsentrasi lebih tinggi di situ, sehingga materi yang kita sampaikan lebih mudah ke anak gitu, masuk ke anak gitu. Nah, kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat kepada anak? Apakah memerdekakan anak di mana anak bebas dan memandirkan murid? Kemudian bagaimana? Nah, dari ini pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang 5 posisi itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama ada penghukum. Yang penghukum ini biasa tadi dalam teori hukuman dan konsekuensi, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya merasa bahwa cara yang dilakukan adalah cara yang paling benar dalam menangani masalah. Kadang itu biasanya itu dalam satu sekolahan ada satu guru atau tenaga pendidikan yang dikenal itu paling galak paling galak ke anaknya atau mungkin ke siswanya, kelasnya biasanya ada. Nah, biasanya itu dia merasa bahwa hukuman atau tindakan yang dilakukan itu paling benar, bahwa dengan cara dia itu semua masalah akan teratasi. Nah, sebenarnya itu kembali ke teori tadi bahwa semua perilaku itu ada alasan. Dengan menjudge bahwa hukuman yang dilakukan paling benar, berarti dia menjudge bahwa apa yang dilakukan salah. Nah, sebenarnya ini suatu posisi kontrol yang mungkin tidak disarankan atau mungkin tidak begitu benar. Mungkin kadang ada beberapa kasus yang mungkin perlu perlawanan khusus bahwa memang sebagai penghukum ini adalah satu-satunya cara. Tapi sebisa mungkin jika masih ada cara yang lain, jangan kita berposisi sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Biasanya ini gampangnya adalah kita akan bertindak seakan-akan itu siswa atau yang melakukan kesalahan itu adalah melakukan kesalahan yang sangat-sangat berat, sehingga dampaknya tidak hanya pada dia sendiri yang melakukan kesalahan, tapi berdampak pada orang lain. Contohnya adalah kepada gurunya, atau mungkin pada orang tuanya atau yang lain. Ada itu misalkan itu anak-anak telat, itu kan memberi respon, apakah mas anak bapak ibumu tole wes kerja kok kue telat, atau mungkin misalkan nakal dengan temennya, siki bayangno nek kue siki bayangno nek kaca mungkin dilakani kue gede dilakani piye. Nah, kadang seperti itu mungkin tujuannya baik dengan seperti itu dia akan merubah sudut pandang bahwa yang dilakukan itu adalah tidak berdampak pada dirinya sendiri, bahwa kesalahan dia tidak hanya berdampak pada dia sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain. Sehingga mungkin dengan posisi ini harapannya adalah anak-anak itu akan dapat berpikir bahwa semua kesalahan yang dia buat ternyata murni tidak hanya berdampak pada diri dia sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain, dengan harapan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Abangnya adalah posisi ini biasanya itu di guru kelas rendah ya, 1, 2, 3 guys. Karena untuk yang dihadapi juga masih anak kecil-kecil, mungkin juga pemikirannya belum dewasa, jadi lebih gampangnya itu kita berposisi sebagai teman. Dalam arti tidak ada murid atau guru, tapi sebagai teman menasihati atau ikut membantu. Nah, dalam posisi teman ini mungkin membuat kita lebih akrab dengan murid ya. Dalam arti anak-anak lebih cepat akrab, lebih cepat dekat dengan gurunya. Meskipun begitu, ada sisi positif dan negatifnya. Yang pertama adalah hubungannya, positif di sini adalah hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi seperti tadi, murid lebih terbuka dengan guru, lebih mudah dekat dengan guru ya, karena dengan posisi sebagai teman, biasanya itu ngobrolnya itu dengan kata-kata atau kalimat atau intonasi yang datar, dimana seperti sehari-hari ya. Nah, dengan seperti itu anak-anak akan lebih mudah akrab dengan gurunya. Tapi hal negatifnya adalah jika tidak ada guru tersebut, maka respon siswa akan berubah ya. Misalkan ketika diajar oleh guru tersebut ya dalam pelajaran, sudah terbiasa ya sebagai teman, jadi lebih enak ngajarnya, lebih terbuka. Tapi suatu ketika diajar oleh guru yang lain, tentu anak tidak akan merasa seterbuka dengan guru yang tadi. Mungkin akan lebih tertutup, lebih jarang bicara, atau mungkin lebih sedikit dalam menanggapi. Selain itu, hal negatif yang lain adalah karena tadi ya, hubungannya lebih cepat terjalin, dan kita sebagai teman, kadang itu batasan antara teman dan guru itu agak sulit dibedakan ya. Jadi siswa dalam arti ini tidak menganggap atau tidak menghormati guru selayaknya guru. Jadi lebih dianggap sebagai teman. Ya. Nah, sebagai teman kadang ngotennya lagi. Kadang bantah. Nah, itu biasanya di situ. Nah. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia ada dasarnya, dalam arti ada panduannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau ini mungkin untuk di SMP dan SMA ada guru BK gitu. Dalam arti memang fokus ke dalam perilaku siswa, kedisiplinan siswa, mungkin juga ada. Dan biasanya itu membuat sebuah catatan-catatan atau note. Misalkan hari ini dia gak berkata lengkap, catat. Besok lagi dia nakal dengan teman yang dicatat. Nah, dari catatan-catatan tersebut baru dia akan mengambil tindakan gitu, atau perhitungan. Nah, sebagai pemantau ini untuk mengambil tindakan, dia bisa mengembalikan ke guru kelas yang bersangkutan, atau misalkan guru wali kelasnya, atau misalkan dia sebagai guru kelasnya, sebagai guru kelas dia mau memantau siswanya, dan ketika sampai ke tahap bukti sudah banyak atau catatan sudah banyak, dia dapat mengambil sebuah tindakan, mungkin dengan menghukum atau yang lain sebagainya. Nah, sebagai pemantau ini kadang itu karena saking enaknya memantau, dalam arti hanya mengamati saja, kadang memantau terus dan tidak mengambil tindakan, kadang itu kesalahan anak itu sering terulang. Dalam arti karena merasa tidak ada konsekuensi hukuman atau yang lainnya, dan hanya diamati. Misalkan ada laporan, Pak, Adit nakal, sebentar guru hanya, oh iya, engkau tak nganunin. Nah, kadang itu siswa merasa dalam arti bebas ya, dalam arti tidak ada hukuman atau konsekuensi, dan akhirnya malah kesalahan semakin terjadi. Yang kelima adalah manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, mungkin dari semua posisi tadi, kalau berdasarkan teori ya,
ini adalah posisi yang paling benar gitu. Posisi yang paling pas di mana kita sebagai guru itu tidak sebagai satu-satunya yang mengambil tindakan atau menjudge sebagai penghukum tadi gitu. Tapi kita di sini dengan murid membahas ya, berdiskusi dengan murid untuk menanggulangi masalahnya dan menemukan solusi. Nah, dengan begitu anak didorong atau didukung untuk dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, kita sebagai manajer hanya membantu, kemudian berdiskusi, memberi masukan. Nah, dengan tujuan murid bisa mengatasi masalahnya sendiri. Mungkin bagi kita untuk kelas tinggi, mungkin misalkan SD, SMP, SMA gitu. Mungkin bagi siswa-siswa atau anak-anak yang sudah bisa diajak diskusi, atau mungkin dalam arti sudah mulai agak dewasa gitu, pemikirannya sudah mulai dewasa, mungkin bisa gitu. Tapi untuk anak-anak SD, mungkin ini untuk posisi ini agak susah gitu. Dimana mungkin ketika pas kejadian kita bahas, kita ajak diskusi, mungkin bisa. Nah, tapi berikutnya, misalnya ada kesalahan yang sama, kembali dilakukan anak tersebut, gitu. Kita sebagai manajer tetap membahas lagi. Nah, itu nemu solusinya lagi. Tapi berikutnya, pasti ada kesalahan lagi, gitu. Nah, kadang juga ada anak itu, ketika melakukan kesalahan, kita ajak diskusi itu, tidak bisa, Bapak Ibu. Kadang itu mungkin karena ada anak yang nangis ya, sekali nangis terus, berhabis terus. Nah, ketika ingin diajak diskusi gak bisa. Atau kadang ada anak yang tertutup, Bapak Ibu, anak yang tertutup. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita ajak diskusi, dia diam saja. Kadang begitu, seringnya itu begitu, diam saja ketika ditanyai. Oke, mau kenapa le? Diam saja. Biasanya nganu sopo, kadang itu tetap diam saja. Meskipun kadang itu kita tidak menyalahkan anak, tapi ketika diajak diskusi sebagai seorang manajer itu kadang dia diam saja. Yang susah gini kok, misalnya kita sebagai manajer gitu, Nah, di sini ada contoh, 5 posisi kontrol tadi ya, Contohnya adalah sebagai penghukum itu adalah mengkritik, dalam artinya nyanyi. Nah, atau menyakiti, kadang itu gampangnya gitu. Kalau kita itu di SD itu jewer, gampangnya itu jewer. Nah, kalau membuat merasa bersalah biasanya itu adalah mengatakan bapak kecewa atau kudune kowe ngene Lena. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ada yang itu misalkan dia nakal ke temannya, dia akan, atau mungkin dia menemukan minuman di kelas dan kadang dia bilang tuh, lah mengko sing gresik iki sopo, atau mungkin ayo kita sopo, atau ini tugasnya siapa untuk membersihkan. Dia akan membuat alasan-alasan supaya siswa tadi merasa akrab dengan guru tersebut. Nah, kalau sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Dalam arti dia akan membuat catatan seperti tadi, catatan baik atau buruk. Kalau sebagai manajer, tentu dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, untuk mencari alasan atau mencari penyebab dari perbuatan tadi atau kesalahan tadi siswa tadi, Nah, dari beberapa polisi kontrol ini, tentu dampak yang paling baik adalah di manajer, di mana dampak pada murid adalah karena kita ajak diskusi, kemudian kita ajak mencari solusi, maka dia akan mengevaluasi dirinya, dia akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa tadi saya melakukan ini, maksud itu, kok aku mau gini, atau mungkin, kalau aku begini nanti akibatnya begini. Jadi dengan begitu, anak akan bisa memperbaiki diri sendiri, dan tentu saja yang diharapkan adalah anak tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama. Dan sampai materi yang terakhir, yaitu adalah restitusi atau segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya ini lebih ke menguatkan kita ke posisi sebagai manajer, ya, di mana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan juga proses kolaboratif, yaitu dengan anak mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menutupi kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam arti kesalahan anak dalam arti bukan kita maklumi, gitu, tapi dari kesalahan itu anak kita ajari untuk memperbaikinya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tentu saja bagi murid dan siswa, dan juga bagi kedua anak yang terjadi perselisihan atau kesalahan tadi, misalkan nakal dengan temannya. Nah, dengan restitusi ini, maka anak akan mengerti bahwa yang dilakukan pada temannya itu salah. Jadi dengan begitu, depannya dia akan berlaku baik pada teman yang tadi atau pada teman yang lain. Kemudian yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Seperti tadi yang nyaman manajer, kita mengajak diskusi anak. Nah, dengan arti kedua belah pihak harus terbuka, dalam arti si anak harus terbuka, si guru harus terbuka. Nah, dengan di sini akan terjadi diskusi, dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dalam arti anak diminta untuk melihat ke dalam diri sendiri, kenapa alasan dia berbuat sesuatu itu, dan dampaknya apa bagi dia dan orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dalam arti setiap tindakan pasti ada alasan, baik atau buruk pasti ada alasannya. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa tuh alasannya siswa kok berbuat tadi, kesalahan tadi itu apa tuh alasannya. Nah, di sini restitusi ini bertujuan untuk mencari alasan tersebut. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya adalah di sini bertujuan untuk agar anak bisa mengevaluasi diri sendiri. Dengan begitu anak akan jadi lebih baik daripada kita menghukum anak atau memberi anak konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam arti ini kembali ke diri sendiri sebagai disiplin diri, bahwa hasil dari restitusi ini memang kedepannya mungkin sebuah tindakan, itu meminta maaf atau membuat sesuatu seperti kegiatan kelas atau yang lainnya, atau melakukan suatu tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi. Tapi intinya adalah bukan tindakan tersebut, tapi kemauan anak untuk memperbaiki dirinya dengan cara melakukan tindakan atau kegiatan tadi. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, dalam arti tidak fokus pada kesalahan anak, tidak fokus pada alasan melakukan kesalahan anak tadi, tapi pada solusinya agar kesalahannya tadi tidak diulangi lagi, atau mungkin juga solusi dalam menanggulangi kesalahan anak tadi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini berarti siswa atau murid tadi tidak diposisikan sebagai yang bersalah, maksudnya tidak dijudge sebagai anak yang nakal tadi, tapi kita mencari solusi kesalahan anak tadi atau menyikapi kesalahan anak tadi. Dari segitiga restitusi ada 3, segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini kita melakukan kegiatan di mana kita mengkondisikan anak. Biasanya itu anak ketika melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, tentu yang pertama adalah anak merasa bersalah. Itu bisa juga dengan takut, takut dihukum, takut diseneni, atau mungkin takut nanti ada kenapa-napa. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas, kita bertindak untuk menstabilkan identitas anak tadi yang merasa bersalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan, misalkan memang anak melakukan kesalahan, tapi tentu saja, itu tidak dilakukan oleh anak tersebut saja. Mungkin bisa jadi besok teman yang lain juga melakukan kesalahan yang sama, atau mungkin 2 minggu ke depan anak yang lain juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi di sini anak ditenangkan, distabilkan identitasnya, bahwa sebenarnya bukan memaklumi, tapi memang
manusia tidak ada yang benar, berarti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Bahwa manusia yang paling benar pun, bahkan guru, guru sebagai yang berperan sebagai orang tua di sekolah, masih dalam arti itu murid kan tetap menganggap guru itu sebagai sesuatu yang sebagai panutan. Tapi kadang juga guru itu melakukan sebuah kesalahan atau kekhilafan. Nah, di sini kita mencoba menstabilkan dari sana bahwa tidak apa-apa berbuat kesalahan, selama kita mau memperbaikinya. Kemudian yang kedua, kita ada validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Di sini kita mencari alasan, mencari alasan kenapa anak berbuat sebuah kesalahan tersebut. Nah, di sini kita tidak menyalahkan anak atas perbuatan tersebut, tapi lebih mencari solusinya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentu setelah anak melakukan kesalahan, ada hal yang dilanggar, ada hal yang dia lakukan, atau dalam arti hal yang di luar peraturan. Nah, di sini kita mencoba mengingatkan kembali tentang peraturan yang ada atau keyakinan yang ada, supaya dia kembali tertib lagi, kembali disiplin diri. Kita mengingatkan bahwa ada hal yang baik yang dia langgar. Nah, jadi ini mustabak yang tadi adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi proses terhadap dirinya. Contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, namanya manusia pasti ada yang salah. Bahkan bapak atau guru pasti ada yang salah juga. Nah, dari sini kita mencoba untuk agar anak tidak menyalahkan diri sendiri. Karena kalau kita sudah menjudge anak itu salah, dan dia sudah menyalahkan dia sendiri, itu nanti jatuhnya adalah dia akan kehilangan rasa percaya diri. Hilang rasa percaya diri, biasanya itu anak akan gampang menyendiri, jauh dari temannya. Kadang itu juga ada anak itu yang tahu-tahu itu dijauh temannya, karena diajak main tidak pernah diajak main. Kadang ketika berbagai kelompok gak mau dengan dia. Nah, itu bahas kita di sini. Yang kedua, validasi kebutuhan atau kesalahan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, yaitu adalah power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Nah, di sini guru bisa berkata dengan kata-kata misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dalam arti misalkan siswa tersebut melakukan tindakan karena dia memang sikap seperti itu. Misalkan dia siswanya yang suka dengan kebersihan, kemudian temannya tiba-tiba menumpahkan minumnya atau jajannya tumpah di mejanya. Nah, maka dengan siswa yang sangat disiplin dengan kebersihan tadi, lihat temannya melakukan suatu kesalahan berupa menumpahkan air atau menumpahkan makanan, tentu akan marah. Dan kadang dari rasa marahnya itu dia melakukan sebuah kesalahan, misalkan dengan memukul atau menjewer temannya yang membuat temannya sakit atau nangis. Nah, biasanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dan coba dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya adalah kita mengingatkan bahwa kita ada keyakinan kelas, kita ada peraturan, dan mengingatkan bahwa kesalahannya tadi, perbuatannya tadi adalah menyakiti atau menyalahi keyakinan kelas tadi. Contoh kata-katanya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, anak kembali diingatkan bahwa kita telah menyusun keyakinan kelas dan harus disepakati, harus ditaati, dan memang siswa melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah di sini, setelah memang anak menyalahi atau melanggar keyakinan kelas tadi, apa tindakan anak? Apa yang akan dilakukan setelahnya? Nah, di sini, menanyakan keyakinan ini adalah yang paling penting. Di sini, tujuan utama dari segitiga restitusi adalah mengembalikan anak kepada nilai-nilai disiplin diri atau nilai-nilai kebajikan universal tadi, di mana meskipun anak melakukan kesalahan, tetap kita tuntun atau kita ingatkan tadi kepada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita susun, atau juga nilai-nilai kebajikan universal yang telah ada. Nah, di sini tugas kita adalah hanya mengarahkan anak, mengarahkan dari solusi di mana itu semua akan kembali ke anaknya. Kadang kan ada anak yang sudah dinasihati, sudah diingatkan, tetap berengkele, tetap kembali melakukan kesalahannya tadi.
tetap dilakukan kesalahan tadi. Karena mungkin sudah dari sifatnya atau mungkin dari faktor lingkungan juga. Nah, di sini bagaimana juga kita sebagai guru hanya dapat menuntun, karena bagaimana juga kita di sekolah itu hanya sebagai bekal untuk nanti dia hidup di masyarakat. Sebisa mungkin kita memberikan pendidikan yang bagus dan baik itu moral dan etika juga. Karena bagaimana juga tujuan utama dari pendidikan adalah menyiapkan anak di dalam masyarakat. Nah, manfaat penerimaan segitiga restitusi adalah yang pertama adalah pembelajaran yang mendalam, di mana anak dan guru juga, dampaknya bukan hanya ke anak yang diberi nasihat, tapi juga bagi guru juga, karena dalam diskusi dia akan menemukan berbagai masalah ini itu ada berbagai solusinya, dan bagi anak, setiap anak beda sekali karakteristiknya, dan dengan begitu dia akan lebih mendalami anak dengan berbagai karakter agar ke dalamnya lebih baik lagi dalam mencari masalah. Yang kedua, hubungannya lebih baik. Karena sering diskusi seperti tadi, sering diajak ngobrol, sering diajak diskusi, tentu saja anak akan merasa dekat dengan gurunya, merasa ada yang mengayomi, ada yang peduli. Nah, di sini manfaatnya adalah hubungannya lebih baik, sehingga anak akan lebih terbuka. Dengan begitu, setiap masalah akan lebih mudah dipecahkan. Dan yang ketiga, tentu saja pemecahan masalah. Karena tujuan segitiga restitusi adalah memecahkan masalah dalam arti setiap masalah anak pasti ada solusinya. Nah, dengan segitiga restitusi ini tentu kita akan mencari solusi dari masalahnya, Nah, kita mencari solusinya supaya anak untuk kedepannya lagi, bisa menanggulangi masalah yang sama. Kemudian pencegahan lebih baik dalam arti tentu saja, ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak diskusi, Tentu anak tersebut ketika nanti sudah dan tiba-tiba ingin melakukan kesalahan yang sama, tentu dia akan berpikir lagi. Wah, pasti aku udah panggil Pak Angga lagi. Dia jangan ngobrol meneh. Nah, tentu dia akan mencoba untuk lebih baik lagi, dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir adalah kebijakan sekolah yang lebih adil. Tentu saja, dari berbagai masalah anak-anak tentu ada berbeda-beda. Mungkin masalah anak A dengan masalah anak B berbeda. Nah, dari berbagai masalah itu dan sering berdiskusi dengan gurunya, tentu saja dari berbagai masukan itu, dari berbagai masalah, tentu guru akan mempunyai referensi, bagaimana untuk membuat kebijakan sekolah dari berbagai masalah yang ada yang sudah dibahas dari penerapan segitiga restitusi dia, ataupun dari juga penerapan segitiga restitusi dari guru lain, itu bisa jadi dibahas dalam forum sekolah pada saat penyusunan peraturan sekolah pada semester baru atau ajaran baru, Tentu dari situ terwujud suatu peraturan yang mungkin bisa menanggulangi semua kesalahan-kesalahan yang telah dibahas dalam segitiga restitusi guru-guru tersebut. Tapi begitu pun banyak manfaatnya, segitiga restitusi tetap ada beberapa tantangan, atau beberapa masalah. Yang pertama adalah kesadaran dan pelatihan. Maksudnya adalah tentu saja segitiga restitusi ini perlu pendalaman lebih, di mana dari beberapa tahap perlu beberapa kali praktek atau juga beberapa kali pemahaman supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan yang kedua, waktu yang dibutuhkan. Tentu saja, misalkan setiap ada masalah anak diajak diskusi, itu akan memakan waktu. Kadang kan siswa A dan B nakal, nangis, kita melakukan segitiga restitusi. Dan besoknya lagi C dengan D nangis lagi, kita melakukan segitiga lagi. Nah, kita sedang melakukan segitiga C dengan D, tiba-tiba E dengan F gelut lagi. Nah, kadang itu kita itu terpaku untuk menyelesaikan suatu masalah itu dengan cepat, Misalkan anak nakal dipanggil, cukup jewer, dengan harapan kita waktu cepat, dalam arti itu permasalahan cepat selesai. Meskipun pada akhirnya dampaknya itu adalah seperti tadi, dampak hukuman itu buruk dengan anak. Atau juga misalkan kita ngajar anak ribut, sementara kita fokus pada pembelajaran atau materi untuk anak-anak yang lain. Kebanyakan tetap anak yang nakal itu kita sendirikan, atau dalam arti kita beri hukuman berdiri atau supaya tidak ganggu teman yang lain. Dan yang ketiga adalah kelanjutan implementasi. Maksudnya adalah tentu bagi setiap anak naik jenjang dia akan ke guru yang berbeda, Misalkan dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, dan seterusnya, Bisa jadi di kelas 2 gurunya baik, dalam arti rutin melakukan segitiga pada anaknya yang mendapat masalah. Siswanya lebih terbuka dengan guru tersebut,
dan setiap masalah bisa diatasi. Tapi ketika naik kelas 3, ternyata gurunya lebih cuek, dan lebih mengedepankan galak yang tadi, lebih mengedepankan hukuman. Tentu saja praktek baik yang sudah dilakukan guru kelas 2 dalam penerapan segitiga restitusi tadi tentu akan hilang, lambat laun akan hilang. Karena bagaimana juga anak akan semakin terbiasa dengan sehari-hari, yang dulu mungkin di kelas 2 sudah terbiasa segitiga dengan baik dengan gurunya, tapi di kelas 3 ternyata gurunya lebih galak atau lebih mengedepankan hukuman, maka dalam diri anak tadi akan hilang. Maksudnya itu hasil dari diskusi dengan guru di kelas 2, hasil pemecahan masalah tadi akan hilang berganti dengan hukuman, di mana yang akan anak ingat adalah rasa sakitnya hukuman, rasa malunya hukuman, atau bukan percaya dirinya anak karena sering dihukum. Dan yang keempat, dukungan dari orang tua. Meskipun anak-anak kita lari di sekolah, sebaik apapun, sekeras apapun, tetap anak-anak akan pulang ke rumah masing-masing. Dan tentu saja, waktu anak itu lebih banyak dengan orang tua di rumah daripada dengan guru-guru di sekolah. Nah, di sini tentu perlu dukungan dari orang tua, di mana tentu anak itu membuat kesalahan tidak hanya di sekolah, di rumah pun tetap melakukan kesalahan. Bisa jadi nakal di sekolah, di rumah juga nakal. Nah, di sekolah anak nakal kita terapkan segitiga. Sementara ketika di rumah anak nakal, kadang orang tua tinggal jawab begitu. Nah, kadang susahnya dikit di situ Bapak Ibu. Sudah kita disiplinkan selama di sekolah dengan segitiga restitusi, ternyata di rumah anak kembali dihukum dengan model pemecahan masalah yang tidak ada. Jadi hanya dianggap bersalah seperti itu. Maka penerapan segitiga kita tadi mungkin tidak sia-sia, cuma efeknya atau dampaknya tidak akan sebaik ketika orang tua pun di rumah juga melaksanakan kegiatan yang sama, di mana anak dikedepankan untuk mencari solusi dari kesalahannya atau masalahnya itu, di mana anak tidak di judge atau ditetapkan sebagai seseorang yang terus bersalah, tapi bahwa setiap kesalahan anak itu pasti ada alasannya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian untuk kasus-kasus khusus, seperti tadi yang kita bahas, bahwa kadang itu ada anak yang diajak diskusi itu hanya diam saja, diajak ngomong tidak mau jawab, kan kita tetap susah untuk diskusinya, kita cari tahu alasan juga nggak bisa. Atau kadang juga ada anak itu yang memang punya kebutuhan khusus dalam arti ABK, dia melakukan kesalahan. Tentu saja penerapan segitiga kita tidak sama dengan penerapan kepada anak yang normal. Tentu perlu pemahaman khusus, perlu pendekatan khusus kepada anak tersebut, karena anak tersebut tentu saja menerima masukan berbeda dengan anak yang seperti biasanya. Nah, di sini ada tugas kita sebagai seorang guru. Meskipun memang guru hanya dapat menuntun, mengarahkan setiap anak sesuai dengan kodratnya, dan guru tidak dapat mengontrol anak didiknya, tidak dapat mengontrol muridnya. Tapi tentu kita guru berharap dan punya harapan setiap siswa yang diajarnya atau yang dibimbingnya dalam kelasnya, dalam dia sebagai wali kelasnya, tentu berharap setiap anak dapat bisa menjadi baik, jadi baik bagi diri sendiri maupun menjadi baik bagi orang lain. Karena tentu saja tujuan utama dari sekolah atau pendidikan adalah menyiapkan anak untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik di luar sekolah nanti. Nah, bagaimana juga setiap sekolah atau pelatihan yang kita berikan, materi yang kita berikan, mungkin dampaknya tidak ada, maksudnya tidak signifikan. Misalkan pecahan untuk anak, mungkin di kelas ketika di SD penting, di SMP juga penting, di SMA juga penting. Tapi ketika di masyarakat, kadang kan materi tersebut implementasinya tidak ada. Maksudnya itu misalkan bagi martabak kan hampir potong, nggak perlu pecah-pecahan, dikasihkan ke anaknya, kan begitu. Tapi sebenarnya dari situ tetap kita ambil hikmahnya bahwa setiap pelajaran itu kita ambil disiplinnya, kita ambil kemauannya untuk menerima materi, kita ambil bahwa dia mau belajar, kita ambil bahwa dia dalam belajar atau dalam belajar itu dia harus berinteraksi dengan orang lain, bekerjasama dengan orang lain. Kita ambil bahwa dalam sekolah itu ada bagi tingkatan, misalnya guru dan orang tua, guru sebagai orang tua. Dalam masyarakat kita juga seperti itu, ada orang yang harus kita hormati. Dalam sekolah ada peraturan, dan tentu saja di masyarakat juga ada peraturan.
Nah, dari itu kita ambil garis besar bahwa sebenarnya tujuan utamanya adalah menyiapkan anak untuk bisa bermasyarakat dengan baik. Coba tahu kenapa Coba panggil ke kakak sayang? Tadi mama kasih mau kenapa? Tadi Aulia numpahkan es saya, Pak. Ini ya Diva, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda juga ya? Iya, Pak. Kan tidak semua orang pernah betul, termasuk dengan Aulia tadi ya. Jadi kan membuat kesalahan dengan menyegel esnya Diva sampai jatuh kan? Iya. Nah, tadi Diva sudah marah ke Aulia. Gimana perasaan Diva setelah marah sama Aulia? Tadinya kesal, Pak. Sekarang sudah jalan. Begini ya Diva, meskipun Aulia melawan salah sama Diva, tapi kita saling menghormati ya. Meskipun Diva tadi marah-marah, setelah marah esnya tidak banyak kan? Tidak, Pak. Nah, kita harus menghormati orang lain ya. Iya, Pak. Jadi Diva apa yang harus dilakukan? Meminta maaf kepada Aulia. Nah, seperti itu ya. Iya, Pak. Kita ulang lagi loh ya. Iya, Pak. Nah, silakan kembali. Tadi contoh nggih, ketika reduksi yang saya laksanakan terhadap anak diri saya. Nah, dari materi 1 sampai 6 tadi nggih, kita coba refleksi dulu. Paradigma baru apa saja yang telah saya pelajari setelah mengikuti kegiatan ini nggih. Ini yang kedua, bagaimana peran saya sebagai seorang guru selama ini nggih. Apakah sudah baik, apakah sudah benar? Itu hanya kita sendiri yang tahu nggih. Dan yang ketiga, apa yang berubah dari pemahaman saya sebagai seorang guru setelah mengikuti kegiatan ini? Tentu saja, sambil mendapat berbagai pemahaman ini, kita ada beberapa materi yang kita sesuaikan, gitu, supaya kita dapat bertindak ke depannya lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Salam bahagia sampai selesai. Sudah selesai materi dari saya sebagai diseminasi budaya positif. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, monggo silakan. Siapa nih Bapak Ibu? Monggo silakan. Monggo silakan lihat ini. Sampun Bu, masuk Bu. Oke, terima kasih kita tanggapan dari Bu Yatini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada es di depan rumah. Bakul es. Panas-panas nanti bakul es. Oke, terima kasih Bu Yatini masukannya. Oke, mungkin bagi kita sendiri, bagi seorang guru yang mungkin sudah ngajar lama, kemudian dapat pemahaman baru. Ternyata selama ini saya ngajarnya itu harusnya begini. Selama ini saya ngajarnya itu keliru. Harusnya begini-begini. Bagi saya sendiri, Bapak Ibu, ini juga termasuk materi baru atau pembelajaran baru bagi saya. Bahwa sebenarnya seorang guru itu harus bagaimana bertindaknya, harus ada dasarnya dulu, ada pemahamannya dulu, kemudian baru melaksanakan tindakan, di mana sebagai seorang guru itu ternyata
ada dalam arti limitnya atau batasannya, meskipun dari berbagai kewenangan atau kita sebagai seorang guru mempunyai tugas sebagai pendidik anak, ternyata ada batasan atau rambu-rambunya agar lebih baiknya ke depannya. Matan, monggo ada tanggapan yang lain atau ada pertanyaan, monggo. Sampun berarti nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk seminar hari ini sudah rampung, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih nggih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat nggih bagi kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Bukan hanya bagi murid-murid kita nggih, tapi bagi kita sendiri dan tentunya bagi masa depan bangsa. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih, nggih. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bismillah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mantap. Monggo. Nggih, monggo yang izin melanjutkan aktivitas, monggo nggih. Monggo. Izin Pak Angga. Oke, Bu Riri.